Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Subarwanti. Saya merupakan salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Lampung di program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bahan elektrik. Mata kuliah bahan elektrik merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa teknik elektro di semester 2 dengan bobot SKS 2 SKS. Mata kuliah ini tidak memiliki mata kuliah prasyarat sebelumnya, tetapi menjadi mata kuliah prasyarat di mata kuliah berikutnya untuk mahasiswa teknik elektro. Kemudian mata kuliah ini dengan bobot 2 SKS ini setiap pertemuannya total waktunya adalah 340 menit dengan rincian untuk 1 SKS tatap muka selama 50 menit, untuk 1 SKS tugas terstruktur selama 60 menit, untuk 1 SKS belajar mandiri selama 60 menit. Mata kuliah bahan elektrik merupakan mata kuliah yang akan membahas tentang materi struktur atom, pengelompokan bahan berdasarkan wujud zat yaitu padat, gas, dan cair, kemudian pengelompokan bahan berdasarkan bahan listrik yaitu konduktor, isolator, semikonduktor, superkonduktor, dan smart material yaitu piezoelektrik dan ferroelektrik. Nah, harapannya mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini dapat mencapai CPMK yang telah saya susun pada rencana pembelajaran ini, di mana CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini saya susun berdasarkan dari CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Nah, untuk CPMK yang saya susun pada mata kuliah bahan elektrik ini, yaitu yang pertama, mahasiswa menguasai pengetahuan secara komprehensif tentang konsep dasar, sifat-sifat dan jenis-jenis bahan listrik. Kemudian yang kedua, mampu mengkategorikan sifat dan jenis material yang digunakan dalam kelistrikan berdasarkan sifat fisik, sifat kimia, dan sifat mekanik. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan masing-masing bahan listrik. Dan yang keempat yaitu mampu menganalisis sifat serta jenis berbagai macam material yang digunakan dalam komponen listrik berdasarkan sifat fisik, sifat kimia, dan sifat mekanik. Jadi dengan mengikuti mata kuliah bahan elektrik ini, mahasiswa diharapkan dapat mencapai capaian mata kuliah yang sudah saya susun. Kemudian dari capaian mata kuliah tersebut, saya menurunkan dan menyusun sub CPMK, di mana sub CPMK ini merupakan kemampuan akhir yang diharapkan akan dimiliki oleh mahasiswa dari setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan, setiap materi yang dibahas, harapannya mahasiswa itu memiliki kemampuan akhir sesuai dengan sub CPMK yang telah disusun. Untuk sub CPMK yang sudah saya susun berdasarkan CPMK dan CPL Prodi, ini ada kurang lebih 11 sub CPMK dengan rincian pertemuan selama 1 semester. Untuk bahan elektrik ini sebanyak 14 kali tatap muka dengan penilaian tengah semester berada pada pertemuan 8 dan penilaian akhir semester berada pada pertemuan 16. Jadi total keseluruhannya dengan asesmen tersebut yaitu 16 pertemuan. Nah, dengan 16 pertemuan ini saya sudah menyusun metode pembelajaran yang akan digunakan selama 1 semester. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA, di mana D adalah delivery, di mana untuk delivery ini saya menggunakan metode ceramah. Harapannya dengan metode ceramah ini mahasiswa akan lebih memahami dan dapat memiliki kemampuan yang lebih dari kemampuan sebelumnya, sehingga apa yang saya transfer dari mahasiswa ini, saya transfer ke mahasiswa ini itu dapat tercapai sesuai dengan CPMK dan sub CPMK yang sudah saya susun. Kemudian I atau interaction, di mana interaction untuk metode yang saya gunakan ini adalah
discuss atau diskusi. Jadi saya akan membentuk kelompok kecil dari masing-masing mahasiswa. Kemudian setiap mahasiswa yang memiliki kelompok atau dengan kelompoknya ini dapat berdiskusi dari materi yang sudah saya sampaikan melalui metode ceramah itu nanti akan didiskusikan dengan studi kasus yang saya berikan. Jadi setiap saya setelah ceramah kemudian saya memberikan sebuah studi kasus atau tugas terstruktur yang akan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Harapan saya dengan interaksi melalui diskusi ini, harapan saya yaitu mahasiswa ini dapat memiliki pemahaman yang lebih dan dapat menganalisa suatu masalah, kemudian dapat memberikan solusi dari ide-ide kreatif mahasiswa, sehingga interaksi ini tidak terjadi satu arah dari saya ke mahasiswa, tetapi terjadi interaksi dua arah, yaitu dari saya ke mahasiswa, kemudian dari mahasiswa ke saya. Jadi harapannya mahasiswa ini dapat mengembangkan ide-idenya untuk menyelesaikan sebuah masalah yang saya berikan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu asesmen. Asesmen ini merupakan penilaian. Jadi penilaian ini saya tidak hanya penilaian tengah semester, penilaian akhir semester maupun penilaian dari tugas, tetapi saya juga menilai dari keaktifan mahasiswa, di mana dari keaktifan tersebut saya akan menilai konten-konten atau isi yang disampaikan oleh mahasiswa. Jadi dari keaktifan, kreativitas, kemudian dari pemahaman untuk menyampaikan solusi dari sebuah masalah yang sudah saya berikan ke mahasiswa tersebut. Sehingga untuk pembelajaran bahan elektrik ini dengan full teori ini mahasiswa lebih interaktif, lebih aktif. Jadi ada timbal balik, tidak hanya dari saya yang menyampaikan ke mahasiswa, tetapi mahasiswa lebih aktif menerima apa yang sudah saya sampaikan, kemudian dikembangkan lebih banyak lagi. Kemudian untuk mata kuliah ini ada beberapa daftar pustaka atau referensi yang saya gunakan, bisa dilihat ini referensi yang saya gunakan. Kemudian saya dalam memberikan materi pada mata kuliah ini sesuai tadi yang saya sudah jelaskan bahwa ada tatap muka, ada tugas terstruktur, dan ada belajar mandiri. Jadi di sini untuk pembelajaran saya bagi menjadi 3, yaitu prakelas, kelas, dan pasca kelas. Nah, untuk prakelas ini mahasiswa dapat mengakses bahan ajar yang sudah saya upload di LMS universitas kami, yaitu LMS yang kami gunakan berbasis Moodle dengan nama smartunulampung.ac.id. Nah, prakelas ini mahasiswa akan mempelajari bahan ajar yang sudah saya upload di Smart Unu Lampung. Kemudian mereka mempersiapkan apa materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk pembelajaran di kelas yaitu tatap muka, ini saya melakukan metode ceramah untuk pertemuan 1 sampai pertemuan 3. Kemudian pertemuan 4 sampai pertemuan 14 ini saya bagi kelompok. Jadi setiap kelompok akan melakukan presentasi masing-masing kelompok. Kemudian setelah presentasi nanti akan ada closing statement dari saya, atau saya akan memberikan materi tambahan dari materi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Kemudian untuk pembelajaran pasca kelas, pembelajaran pasca kelas ini biasanya mahasiswa akan mengupload tugas-tugas yang sudah didiskusikan dengan masing-masing kelompok atau tugas mandiri. Jadi untuk tugas saya ada 2 jenis, ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok. Nah, untuk sistem penilaian yang saya sampaikan pada saat kontrak kuliah di pertemuan pertama kurang lebih ini seperti ini. Jadi seperti itu untuk rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampu, yaitu bahan elektrik dengan bobot SKS 2 SKS. Kemudian di sini akan saya berikan cuplikan video pembelajaran dari bahan elektrik yang ada di kelas. Selamat menyaksikan cuplikan pembelajaran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di mata kuliah bahan
elektrik. Ya, ini pertemuan ketiga. Ya, oke. Kabarnya gimana? Baik? Alhamdulillah baik. Oke, silahkan diisi absennya terlebih dahulu. Oke, sambil mengisi absen, kita mulai perkuliahan hari ini. Materinya adalah sifat bahan listrik. Jadi sebelum kita mengenal bahan-bahan listrik, apa aja sih bahan listrik? Bahan penghantar apa? Isolator, kemudian konduktor, semikonduktor, superkonduktor. Nah, ada juga bahan listrik atau bahan elektrik itu ada magnet ya. Nah, kita sebelum mengenal semua bahan ini, bahan listrik ini ya, kita mempelajari sifat-sifatnya terlebih dahulu ya. Kita biar tahu, kita kenalan dulu dengan sifat-sifat bahan listrik. Kenapa kita butuh mengenal sifat bahan listrik ya? Jadi ketika kita akan menggunakan suatu bahan penghantar, konduktor, kita harus tahu sifatnya. Kita tempatkan di daerah yang seperti apa. Oh, cuacanya ekstrim, berarti harus menggunakan sifat mekanik yang seperti apa, menggunakan sifat listrik yang seperti apa. Kalau misalnya kita menggunakan bahan penghantar yang sifatnya tidak sesuai dengan lokasi yang kita tempatkan atau dengan arus listrik yang kita alirkan, maka akan terjadi kerusakan yang lebih cepat pada bahan konduktor tersebut. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang struktur apa? Struktur atom. Ya, oke. Atom itu apa sih? Ada yang masih ingat? Atom ya, Apa Mas Agis? penyusun suatu zat yang paling kecil supaya sampai tidak bisa dibagi-bagi. Ya, pokoknya penyusun suatu bahan atau suatu benda yang paling kecil dan nggak bisa dibagi lagi, ya, nggak bisa dibagi lagi menjadi bagian terkecil lagi. Kalau masih bisa dibagi lagi berarti bukan atom. Oke. Di dalam atom ada apa aja sih kemarin? Inti atom, proton dan elektron. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis ikatan pada bahan dan sifat bahan listrik. Ya, jadi sebelum kita membahas ke sifat bahan listrik, kita harus tahu jenis ikatan apa saja yang dimiliki oleh atom yang menyusun suatu sebuah senyawa. Ya, untuk apa sih Bu harus tahu jenis ikatan pada bahan ini? Nah, ikatan ini juga mempengaruhi sifat listrik bahan. Kemarin saya sudah bercerita kenapa isolator itu tidak bisa mengalirkan arus listrik, ya, karena dia ada gap antara pita konduksi dan pita valensi yang sangat jauh, sehingga elektron ini mau menyeberangi pita tersebut membutuhkan energi yang cukup besar. Kalau energinya nggak besar, maka dia tidak akan bisa mengalirkan arus listrik. Nah, elektron berpindah itu harus keluar dari ikatannya. Jenis ikatan pada material atau bahan itu ada 3, ya. Ada ikatan kovalen, ada ikatan logam, dan ada ikatan ionik. Nah, dari ikatan bahan ini baru kita ke sifat listrik. Sifat bahan listrik. Sifat bahan listrik. Nah, ini yang mempengaruhi. Kenapa? Karena yang berperan adalah ikatan antar elektron. Ya, ikatan antar elektron itu yang sangat mempengaruhi sifat suatu bahan. Mau jadi isolator, atau mau menjadi konduktor, atau mau menjadi superkonduktor atau semikonduktor, itu ada pada ikatan elektron. Sifat bahan listrik. Sifat bahan listrik ini ada 3, ya. Yang sebelah sini itu sifat mekanik, yang kedua adalah sifat fisika, yang ketiga adalah sifat kimia.
Kira-kira nih, kalau sifat mekanik itu cenderung dengan apa sih? Mekanik. Kalau fisika cenderung dengan apa? Kalau kimia cenderung dengan apa? Oke, yang gampang dulu deh. Kalau fisika kira-kira cenderung dengan apa kalau ngomongin konduktor? Sifatnya itu. Konduktor ngapain listrik? Menghantarkan listrik. Berarti kalau sifat fisikanya daya hantar listrik. Konduktivitas. Kemudian ada apa lagi sih kalau di fisika itu kalau listrik selain daya hantar? Simbolnya R. Hambatan. Ya. Jadi sifat listrik itu ada konduktivitas atau daya hantar, kemudian ada hambatan, dan masih ada yang lainnya. Kemudian kalau mekanik nih, itu sifat yang terjadi pada bahan elektrik secara fisik dia. Tegangan, regangan, modulus elastis. Kita ke sifat mekanik bahan listrik terlebih dahulu. Yang pertama tadi ada tegangan. Tegangan adalah besarnya gaya yang diperoleh oleh suatu bahan, ya, setiap satuan luasnya. Ya. Jadi, misal meja ini, ya, meja ini saya kasih gaya, ya, saya kasih gaya, tapi tiap satuan luas yang saya kasih gaya. Efeknya apa kalau gaya yang saya berikan ke meja ini terlalu besar? Kalau ini kan nggak besar, saya cuma naruh tangan. Kalau besar banget gayanya, hancur, rusak. Ya. Jadi kalau awalnya dia hanya tegang di permukaan yang saya tekan, itu disebut dengan tegangan. Jadi suatu bahan diberikan gaya, itu dia akan sebenarnya secara tidak langsung, tidak kasat mata, kalau untuk bahan padat itu dia melakukan tegangan di permukaan. Kalau air kelihatan kan, kita kasih tangan dikit aja, dia langsung kayak membentuk gelombang. Nah, itu tegangan permukaan zat cair. Ya. Jadi bahan itu diberikan tegangan, dia akan berubah bentuk meskipun hanya sedikit sesuai dengan gaya yang diberikan. Kalau kecil ya nggak berubah langsung. Kalau besar sekaligus ya langsung berubah. Tapi kalau kecil tapi terus menerus berubah. Ya. Kemudian regangan. Nah ini ya, ini grafiknya tegangan dan regangan. Regangan itu suatu besarnya deformasi, ya, suatu bahan ketika diberikan gaya. Ya. Kalau tadi gaya yang diberikan persatuan luas, tegangan. Kalau regangan, besarnya deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk suatu bahan. Jadi regangan. Kemudian modulus elastis. Apa modulus elastisitasnya? Modulus elastis ini udah tahu lah, elastis. Saya lentur-lentur semua elastis, Bu. Ya. Ini disebut modulus elastis. Jadi suatu bahan itu semua punya keelastisan, tapi ada batas maksimumnya. Ketika melewati batas maksimum, dia akan ada bekasnya. Karet itu kan kalau udah molor kayak ada bekasnya. Kalau kita tarik-tarik terus kayak ada bekasnya tipis kayak gitu. Nah, itu berarti sudah melewati batas keelastisitas. Ya, tuh. Kemudian kekuatan. Kekuatan itu seberapa kuat sih bahan itu menahan gaya dari luar untuk membentuk deformasi di dia. Ya, untuk menahan, ya, mempertahankan bentuk dia biar tidak deformasi. Kemudian ada kekuatan luluh. Kekuatan luluh berarti kalau sudah melewati batas kekuatan, dia akan mulai berganti atau mulai berubah bentuk, ya, mengalami deformasi. Kemudian ini ada kekuatan tarik. Nah, kalau elastis
ditarik itu ada kekuatan tariknya. Kemudian ada keuletan, kemudian ada ketangguhan. Tangguh nggak sih, mampu nggak sih si bahan ini untuk menahan perubahan bentuknya sampai mana? Kemudian kekerasan. Jadi kekerasan itu kemampuan suatu bahan ya menahan tekanan dari luar. Jadi kalau mengukur kekerasan suatu benda itu biasanya ditekan. Itu sifat mekanik ya. Itu sifat yang pertama. Kemudian sifat fisikanya. Oke. Sifat fisika yang paling penting adalah daya hantar listrik atau biasa disebut dengan konduktivitas. Jadi kita mau menggunakan suatu penghantar, kita harus tahu konduktivitasnya besar atau tidak. Kalau konduktivitasnya kecil, maka dia bukan penghantar yang baik. Nah, tetapi dia adalah penghantar yang kurang baik. Nah, gitu. Jadi yang pertama ketika kita akan menentukan sebuah penghantar dari suatu unsur atau senyawa, kita cek dulu daya hantarnya baik tidak, kuncinya itu. Kemudian yang kedua, tahanan atau hambatan. Hambatan listrik. Bagusan hambatannya besar apa kecil? Kalau menghantarkan listrik? Kecil. Semakin kecil tahanannya atau hambatannya, semakin bagus penghantar listriknya. Kalau konduktor itu masih ada tahanannya atau masih ada hambatannya. Kemudian yang ketiga, kekuatan dielektrik. Jadi biasanya bahan listrik yang punya sifat dielektrikum yang baik adalah bahan ferroelektrik. Kekuatan dielektrik ini berarti kemampuan suatu bahan listrik ya yang bisa menyimpan sebuah energi listrik ketika tegangan ya, misal suatu komponen listrik diberikan tegangan, terjadi aliran arus listrik. Ketika dilepas, dia masih menyimpan energi listrik meskipun tegangannya itu sudah dilepas. Itu adalah kekuatan dielektrik. Nanti kita bahas yang lebih banyak untuk kekuatan dielektrik itu ada di bahan ferroelektrik dan piezoelektrik. Setiap bahan dari sononya sudah memiliki tahanan masing-masing. Ya. Perak 16 nano-ohm meter. Ya. Tembaga 17 nano-ohm meter. Kemudian apalagi yang sering kita pakai, kuningan 70 nano-ohm meter. Jadi kenapa ilmuwan itu selalu melakukan penelitian bahan apa sih yang dicampur itu biar bagus hasilnya. Nah, misal yang paling bagus perak, tapi perak rapuh misalnya, atau titik leburnya sangat besar atau sangat kecil. Nah, itu dicampur apa? Oh, kekerasannya kurang, gampang patah, getas, biar dia elastis, ditambahkan bahan apa, tetapi tidak menurunkan tahanan jenisnya. Jadi penelitian itu terus dilakukan. Jadi tidak serta-merta murni semuanya. Kalau murni semuanya ya pasti mahal kalau mau dapat kualitas yang bagus. Kemudian yang ini data kekuatan dielektrik beberapa bahan. Kekuatan dielektrik udara ini ada nitrogen, ada oksigen, itu 3 megavolt per meter. Jadi itu merupakan kekuatan dielektrik suatu bahan. Jadi setiap bahan, semua unsur yang ada di bumi ini sudah punya sifat yang dia memang bawaan gitu.
Tetapi oleh para peneliti dikembangkan terus untuk memperoleh sifat yang baru, dan dengan tentunya ketika dibeli itu harganya murah. Kemudian next, nah ini ada konstanta dielektrik. Konstanta dielektrik yang paling kecil itu di bahan yang berada pada daerah vakum, berarti dia tidak ada udara. Kemudian, nah, nih sifat bahan listrik ini bisa mempengaruhi perubahan suatu bahan. Contohnya, yang pertama, konduktor dapat menjadi superkonduktor. Bisa Bu? Bisa. Bahan konduktor dapat memiliki sifat superkonduktor apabila bahan tersebut berada di bawah temperatur Curie atau temperatur kritisnya atau batas temperaturnya, ya, bisa menjadi superkonduktor. Jadi kalau bahan superkonduktor itu dia tidak ada hambatan yang pertama, kemudian dia tidak ditembus oleh medan magnet. Jadi ketika bahan superkonduktor itu diletakkan di atas magnet, dia akan melayang. Kemudian isolator dapat menjadi semikonduktor. Ferroelektrik bisa memiliki sifat piezoelektrik, dan sebaliknya bahan piezoelektrik bisa menjadi sifat atau memiliki sifat ferroelektrik. Kemudian sifat kimia, jadi sifat fisika, sifat mekanik, sifat kimia. Sifat kimia itu pokoknya mudah terbakar, pembusukan, fermentasi, mudah meledak, korosi, beracun, itu adalah sifat kimia. Contoh, ada lilin dibakar, apa yang terjadi? Apa cumari? Meleleh, ya. Lelehannya tetap putih, hanya berubah bentuk. Lelehannya itu bukan sifat kimia. Lelehannya adalah sifat apa yang berubah bentuk tadi? Sifat mekanik. Yang sifat kimia yang apa, Bu? Di tengah lilin ada apa? Sumbu. Sumbunya hilang. Hilang jadi apa? Abu. Dia menguap secara tidak kasat. Itu yang disebut dengan sifat kimia. Sifat kimia itu dia berubah bentuk tetapi menjadi unsur baru. Kalau sifat mekanik dia berubah bentuk tapi nggak jadi unsur baru. Tahu korosi? Korosi adalah karat, ya, betul, reaksi karat. Ya. Jadi perlu kita menentukan suatu penghantar itu dilihat daya korosinya kecil atau besar. Oh, kalau ini bagus penghantar, bisa menghantar cepat, tapi mudah korosi. Oh, maka dilapisi dengan misal bahan yang lain yang nggak gampang korosi. Misal apa? Aluminium misalnya. Ya. Jadi seperti itu. Jadi semua bahan yang akan atau unsur atau senyawa yang akan digunakan untuk penghantar maupun penyekat atau isolator itu harus dilihat sifat mekanik, sifat fisika, dan sifat kimia. Nah, itulah kita harus mengenal sifat bahan listrik. Sampai di sini ada yang ditanya? Kalau tidak, seperti biasa, seperti kesepakatan kita di pertemuan awal, tugas untuk minggu depan didiskusikan dengan kelompoknya. Silahkan sebelum minggu depan diskusi dulu. Minggu depan kita diskusikan ini apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tahanan dan konduktivitas suatu bahan. Kemudian sifat bahan listrik yang berbentuk padat, cair, dan gas itu sama tidak? Oke, absennya sudah? Sudah Mas Jumali absennya? Ambil. Oke, terima kasih. Sampai di sini saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.